Selamat malam, Coach Supriyatin. Selamat malam, Coach Ade. Bagaimana kabar malam ini? Ya, luar biasa puyeng. Puyeng kenapa, Coach? Kenapa? Puyeng kenapa? Ya kena ini, Zoom ini sekarang tidak semudah dulu mengaksesnya itu. Baik, tapi siap ya untuk coaching malam Ya, hari ini. Malam ini kita akan latihan integrasi 47 sub skill yang telah kita pelajari. Semangat ya, Coach. semangat. Baik, di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang paling Coach ketahui? Yang paling saya ketahui itu yang pertama bertanya skor, kemudian bertanya ketangguhan. Ya itu saya ketangguhan. Skor, ketangguhan itu yang Skor dan ketangguhan. Kalau misalnya lebih spesifik, mana yang paling Ibu ketahui? yang paling saya ketahui dan sering dipakai itu skor. Skor ya, seperti kemarin Selasa ya ketika di Otomatis Pak, karena ya. Mana yang paling belum diketahui? yang belum saya ketahui itu memberi umpan balik itu sepertinya kok saya masih belum pernah pakai sih kayaknya. Atau udah pernah pakai tapi enggak pernah Tidak sadar ya? Enggak sadar dan juga kayaknya masih belum ngeh gitu. Padahal kalau dengan saya sering loh itu Ibu memberi umpan balik. Yang anu itu menerima ya, yang ya itu menerima umpan balik, memberi umpan balik itu yang saya mungkin menerima feedback. Kalau orang lain, oke. Apa kira-kira yang perlu dilakukan agar lebih tahu tentang memberikan umpan balik? Belajar lagi kemudian kami baru Oke. Jadi Ibu siap ya untuk lebih banyak belajar lagi ya? Iya. Baik. Nanti setelah ini saya akan berusaha untuk hadir penuh mendengarkan Ibu, juga peduli dengan Ibu ya, untuk membantu Ibu agar bisa lebih maksimal lagi dalam melakukan hal-hal atau langkah-langkah agar lebih tahu lagi. Ya. Kemudian di antara 47 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang paling sering dipakai? Tadi kan skor paling diketahui. Yang sering dipakai apakah skor juga? Sebenarnya yang di subscribe mendukung itu ya, tanpa kita sadar itu saya dan skor, kalibrasi itu yang kadang juga SWOT itu juga saya pakai Pak. Strategi. Luar biasa. Kemudian mana yang belum dipakai Bu? Ibu merasa yang belum pernah agak susah ya yang dipakai itu menurut saya suasana. Oh, suasana. Kemudian apa yang kenapa Ibu tidak atau jarang memakai suasana? Karena saya sendiri juga masih belum paham juga ya suasana itu. Kalau saya tanyakan itu kepada klien yang belum memahami apa suasana. Oh, gitu. Oke. Tapi Ibu punya ini ya, punya ide atau punya kemauan untuk mempraktekkan suasana ini ya? Ya, kalau saya sudah paham, mungkin saya harus belajar juga. Oke. Apa yang perlu dilakukan Bu agar lebih sering untuk memakai suasana ini? Kalau sudah paham, saya mungkin latihan ya Pak, dipraktekkan mungkin ya, baik itu sendiri maupun praktek dengan orang lain gitu. Oke, jadi Ibu menyatakan ingin praktek sendiri untuk lebih banyak memahami suasana ya.
Misalnya Ibu nanti sudah paham tentang suasana, Ibu bagaimana caranya untuk merayakan keberhasilan Ibu? Ya, saya merayakannya itu saya akan lebih sering menggunakannya. Karena sebenarnya dana itu ya penting ya. Penting ya. Oke. Kemudian tentang makna, Bu. Di antara banyak sub skill itu 47 itu mana yang paling bermakna untuk Ibu? Kalau misalnya skor yang bagian mana? S-nya, apa C-nya atau O? Semua, karena dari skor itu saya nanti bisa ke ketangguhan, bertanya ketangguhan, misalnya juga bertanya tentang mengelola strategi, kemudian juga sesuatu saya sumbernya itu dari skor. Kadang juga mengakses anak itu saya juga awalnya dari skor itu saya bisa berkembang kemana-mana kalibrasi dan dari situ. Kalau misalnya tidak pakai skor, langsung pakai yang sub-skill strategi itu, apakah? Ya sih kadang-kadang pasti ujung-ujungnya saya akan tanya apa yang kondisi apa yang dicapai gitu. Terus sekarang kondisinya bagaimana? Itu kan skor ya Pak ya. Yeah. Skor ya, kondisi sekarang bagaimana, langkahnya apa. Itu jadi dari situ baru tergantung bagaimana saya mendengarkan klien, jadi ngikuti klien untuk mau diarahkan kemana ini pertanyaannya. Oh, oke. Berarti Ibu yang pasti akan ikut tanyakan adalah seperti penyebabnya, terus responnya klien gimana, solusi dampaknya itu ya? Ya, langkah-langkahnya apa? Yang diambil. Kemudian untuk yang kurang bermakna apa? Aduh, saya kayaknya semua bermakna. Semua bermakna. Selama ini yang ini mungkin untuk yang apa ya yang kurang bermakna itu Pak ya. TCCE ya juga ini ya, tapi saya pikir ya mungkin ini ya Pak, mendengar itu kadang-kadang tidak semua otomatis seperti mendengar kontak mata apa itu kan sudah otomatis ya Pak ya. Ya. Oh, pantas tadi ini ya jarang memberikan umpan balik karena mendengar itu salah satu sub skill dari umpan balik juga. Iya. Baik, apa yang perlu lebih dilakukan agar mendengar ini lebih bermakna bagi Ibu? Ya, karena sepertinya bagi saya kalau sudah sub skill mendengar ini ikut ke sub skill yang lain gitu Pak. Misalnya saya bertanya, waktu bertanya itu kan saya kontak mata, otomatis kan sudah tidak usah di apa ya, secara khusus itu sub skill ini mengikuti aja begitu. Oh. Jadi perlu didalami gitu ya Pak. Yang penting tahu aja. Saya loh Pak. Oke, baik. Oke, sekarang saya akan bertanya tentang yang Coach sukai ya. Di antara 47 sub skill itu yang telah kita pelajari, mana yang paling Coach sukai? Sebenarnya saya tidak bukan masalah suka tidak suka ya, tapi karena mana yang saya lebih pahami, lebih saya kuasai mungkin begitu ya Pak ya. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk saya sih selain skor itu sebenarnya mengakses suasana itu penting Pak. Apalagi kalau dalam pelayanan begitu ya, kita berhadapan dengan orang-orang yang biasanya bermasalah apa itu mengetahui suasana itu terus kemudian habit-habit itu juga penting ya Pak ya. Oke, jadi Ibu suka dengan suasana dan habit karena itu penting ya? Iya. Untuk konseling terutama di pelayanan Ibu. Kalau yang tidak disukai ada nggak? Nggak ada ya Pak ya. Nggak ada. Mungkin yang sulit-sulit gitu? Iya, mungkin yang belum dikuasai ada, tapi kalau yang nggak disukai itu saya pikir nggak ada. Justru saya ya bingung ya, karena terlalu banyak itu. Kalau yang nggak saya tahu, nggak saya mengerti itu mungkin ada Pak.
seperti eliminasi pemborosan itu kan. Ya, itu jarang saya pakai penambahan nilai itu ya, dianalisa. Tapi bukan berarti tidak disukai ya. Bukan. Lupa kadang-kadang, Pak. Oke, Bu, meskipun Ibu merasa tidak ada yang disukai, tapi apa yang perlu dilakukan agar Ibu lebih suka dengan soft skill yang jarang Ibu pakai? Harus lebih paham gitu. Oke. Ya, udah ya. Oke, kemudian tentang nilai prioritas ya, kayak saya sekarang. Di antara 47 soft skill yang telah kita pelajari, mana yang paling Ibu coach prioritaskan untuk lebih banyak dilatih? Sekarang saya ingin melatih ini, suasana. Ingin Saya melatih kepingin. suasana. Mengapa itu jadi prioritas coach? Karena saya lihat itu penting sebenarnya, cuma saya kurang menguasai. Gitu, Pak. Penting tapi kurang. Kemudian apa dampaknya bila coach bisa lebih memprioritaskan suasana? Mungkin bisa lebih lebih bermanfaat bagi klien mungkin. Lebih bermanfaat. Oke coach, kita sampai di penghujung sesi coaching ya. Mungkin coach bisa menyimpulkan dari sesi. Iya, saya pikir bahwa semua soft skill itu penting ya Pak. Bahwa saya nggak bisa suka, nggak suka, tapi mana yang saya paham betul dan mana yang saya masih harus belajar lagi untuk bisa paham. Itu yang harus saya lakukan. Belajar untuk lebih paham lagi. Itu mungkin action plan-nya ya. Lalu kemudian kapan itu mau dilakukan? Belajar untuk lebih paham lagi. Ya, secepatnya sih. Saya sekarang pun sudah saya mulai juga, Pak. Jadi untuk memonitor agar coach bisa terus-menerus untuk mempraktekkan itu bagaimana? untuk belajar itu ya action plan gitu ya Pak. Ya. Atau perkembangan saya Pak. Oke. Ya itu saya pada waktu memakai itu saya bisa lancar enggak gitu. Apakah saya bisa ya lancar, kalau belum lancar berarti harus belajar lagi. Iya, belum lancar harus belajar lagi. Ya. Baik coach, mungkin ini sudah saatnya ya kita menutup sesi coaching kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Pak. Terima kasih. Sama-sama.